percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ibu Bapak calon perdiakon yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam pertemuan dalam rangka pembinaan dan pembekalan untuk pelantikan calon perdiakon nanti. Kita memulai pertemuan ini dengan kita doakan, bisa ikuti dari puji syukur nomor 88, doa masa prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa prapaskah ini Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa prapaskah ini Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa prapaskah ini Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dengan umat sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab bila Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para calon perdiakon yang terkasih, saudari-saudari, kita masuk ke dalam pertemuan kita yang ketiga, yaitu profil perdiakon yang baik. Pada bagian ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang menjadi ukuran atau patokan, pedoman, panduan seorang perdiakon dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa menjadi seorang perdiakon yang baik. Ada 5 hal penting yang harus diindahkan, harus diupayakan sebagai, ya boleh dikata syarat utama atau patokan dalam menentukan seseorang disebut perdiakon yang baik. Pertama, hidup iman yang baik dan sehat. Nah, tugas seorang perdiakon sangat berhubungan erat dengan iman, ya. Teristimewa iman yang dirayakan dalam hal liturgi ataupun ibadat. Maka seorang perdiakon harus memiliki iman yang baik dan sehat. Nah, iman yang baik itu ditunjukkan, ditampakkan lewat pertama-tama tentu pengetahuan iman. Berarti bicara soal hal-hal pokok-pokok iman yang penting yang harus diketahui. Ya, syukur kalau memang bisa memiliki pengetahuan iman yang luas. Tapi yang terutama pokok-pokok iman yang memang harus dipahami dan diketahui. Tetapi juga harus disadari bahwa bukan hanya tahu soal iman, tapi penghayatan iman, ya, sikap iman yang sejati, dan itu mewujud nyata lewat tindakan-tindakan. Rasul Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Oleh karena itu, iman harus mewujud nyata lewat hidup sehari-hari. Apa yang Anda imani sebagai seorang perdiakon harus terungkap lewat
lewat hidup sehari-hari, lewat sikap hidup sehari-hari. Di antaranya ya tentu hidup doa yang baik, hidup doa yang kuat, rajin berdoa. Itu penting sekali. Rajin mengikuti peran Ekaristi. Itu melekat erat dalam hidup Anda sebagai seorang priakon. Rajin membaca kitab suci, ya. Kitab suci ada pegangan bagi seorang priakon, apalagi Anda akan menyampaikan khotbah dan homili. Rajin dalam hal devosi-devosi, ini tindakan-tindakan liturgis di luar peran Ekaristi. Ya, novena, adorasi, baik kepada santo ini, dan terlebih novena kepada Santa Maria, devosi kepada Tuhan Yesus, ya lewat devosi Ekaristi. Ya ada Jumat pertama di paroki kita, ada juga Horas Santa, penyembahan kepada sakramen Maha Kudus Kamis sebelum menjelang Jumat pertama. Dan Anda bisa juga membuat tindakan yang namanya visitasi kepada sakramen Maha Kudus, ya, kunjungan ke gereja di mana sana tabernakel Anda ya berdoa di depan tabernakel untuk menimba kekuatan. Ini penting sekali. Ini iman yang baik. Nah, iman yang sehat berarti ya istilahnya menyangkut penghayatan iman yang sesuai dengan ajaran gereja. Ya, seorang priakon kalau masih pegang jimat-jimat atau apa pegangan-pegangan yang ya istilahnya duniawi yang melekat supaya kebal dan lain-lain, ya tidak pantas disebut seorang priakon yang baik, ya. Ini hal pertama yang perlu ditekankan. Yang kedua, kepribadian yang sehat, dewasa, kehidupan afeksi, emosi yang seimbang, ya. Seorang priakon tentu harus memiliki kualitas kepribadian yang sehat. Dia adalah pelayan, maka sebagai pelayan harus memiliki kualitas hidup yang baik, ya, terutama contohnya ya kesabaran, kemurahan hati, suka menolong. Ini penting. Ini salah satu contoh, ya contoh-contoh saja. Anda bisa mengembangkan hidup kepribadian yang sehat yang lainnya. Jadi ini yang melekat erat. Bagaimana Anda mau melayani tapi kalau Anda tidak sabar, tidak peduli dengan yang lain, ya memang tidak mudah menjadi priakon. Anda akan bertemu juga dengan tantangan, dengan kesulitan, kritik, dan ya macam-macam dari umat. Tetapi itu diperlukan ketenangan, kesabaran dalam menjalani pelayanan. Bekerja tanpa upah dalam gereja memang itu tidak mudah. Tetapi ingat ya, kita memiliki upah yang besar di surga. Oleh karena itu tentu kualitas-kualitas hidup dalam kepribadian, afeksi, emosi harus seimbang. Seorang priakon yang ya tidak sabar, cepat emosi, cepat marah, ya tentu tidak baik untuk menjadi priakon yang baik, ya. Harus memiliki kesabaran, mudah tergerak hati, ya, seperti Yesus, ya. Itu yang penting sekali. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan liturgis dan peribadatan yang memadai, ya. Tentu ini melekat erat dalam kehidupan Anda sebagai seorang pelayan liturgis. Anda menjalankan tindakan pelayanan liturgis baik dalam Ekaristi maupun di luar Ekaristi, ibadat-ibadat dan kunjungan-kunjungan lainnya. Jadi karena itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan liturgis. Pengetahuan itu ya bisa didapat lewat belajar tentang buku-buku liturgi dan peribadatan, entah belajar sendiri atau bersama dengan yang lain, secara sehat, seminar-seminar, rajin membaca buku-buku liturgi, ini penting. Nah, demi menunjang ini juga dalam pembinaan lanjut setelah Anda dilantik, kita akan juga memperdalam ini pengetahuan tentang liturgi, tentang peribadatan. Perlu, ya, penting sekali untuk itu, ya. Ya juga dalam hal penguasaan atas liturgi, atas
hal-hal menyangkut doa, menyangkut urutan-urutan ibadat, bagaimana seharusnya berlutut, membungkuk, ya, dan sebagainya. Ini perlu diketahui. Nanti memang di akhir dari pertemuan kita, pertemuan yang ke-8, ada materi tentang tata gerak. Tata gerak artinya sikap-sikap liturgi yang benar seperti apa yang harus dihidupi seorang perdiakon, ya. Selanjutnya yang keempat, semangat kerjasama yang baik, dedikasi dan disiplin yang tinggi, ya. Bicara kerjasama ini penting sekali. Yesus saja menyertakan para murid dalam pelayanannya. Kalau mau dipikir, ya, Yesus itu bisa melakukan semuanya. Dia Allah. Tapi kenapa dia melibatkan orang-orang yang, ya, dia tahu sendiri juga para rasul seperti apa, tapi dia tetap melibatkan mereka, ya. Kan dia mau supaya manusia ikut ambil bagian. Itu penting sekali. Nah, dalam perutusan juga Yesus mengutus para murid tidak sendiri-sendiri. Dia utus pergi berdua-dua supaya saling meneguhkan, saling menguatkan. Pelayanan seperti ini, pelayanan tanpa upah seperti ini, upah duniawi, ya, itu tidak mudah, tidak gampang, maka tentu tidak bisa bekerja sendirian. Makanya samanya sekarang bukan zaman lagi one man show, semuanya tergantung pada satu orang, ya. Kita bekerja bersama-sama, saling meneguhkan, saling menguatkan, teamwork, spirit of teamwork, semangat kerja bersama ini penting sekali untuk kita hidupi dalam pelayanan. Nah, di samping itu juga semangat kerjasama, ya, tentu dedikasi dan disiplin, pengabdian diri, disiplin. Ya, seorang perdiakon terlambat, ya, tentu tidak, ya, boleh bilang, ya, harus belajar untuk tepat waktu, ya, kehadiran dalam hal pelayanan tepat waktu. Itu penting sekali untuk selalu hidup. Ini membangun disiplin, membangun kualitas hidup yang baik. Selanjutnya, yang terakhir, mencintai panggilan sebagai kaum dan mencintai keluarga, ya. Ini penting sekali. Ini justru yang paling utama. Anda meskipun Anda pelayan, tapi Anda juga adalah bagian dari keluarga. Anda seorang ibu dan seorang bapak dalam keluarga. Jangan sangat rajin, sangat baik dalam pelayanan, tapi keluarga tidak beres, ya. Itu penting sekali. Kebanggaan sebagai seorang perdiakon itu baik, itu perlu, tapi kebanggaan itu juga harus dibarengi dengan kehidupan keluarga yang baik, ya. Jangan berat sebelah, istilahnya sangat antusias dalam pelayanan, tapi justru perhatian bagi keluarga malah terabaikan, ya. Ada banyak kisah-kisah selalu terlalu sibuk dengan pelayanan, justru akhirnya keluarga terabaikan. Maitua atau paitua bikin aneh-aneh yang lain, ya, tidak bisa dilihat, ya. Apalagi anak-anak tidak diperhatikan, akhirnya terlibat, ya, hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ini harus menjadi perhatian. Ya, Anda boleh bangga, bahkan, ya, ada kisah sampai kebanggaan kan perdiakon itu besar sekali sampai bertahun-tahun jadi perdiakon, ya. Bahkan dia pesan sama keluarganya supaya ketika dia meninggal dia pakai baju perdiakon. Wah, memang itu sangat mencintai, tapi sekali lagi Anda harus tetap menyadari diri bahwa Anda seorang kepala keluarga, seorang istri, sebagai seorang suami dalam keluarga yang tentu juga punya tanggung jawab, ya. Ini harus istilahnya seimbang dalam kehidupan bersama. Baik, perdiakon, ya, calon perdiakon yang terkasih, ini beberapa hal penting yang menjadi pedoman, patokan, ukuran seorang perdiakon disebut perdiakon yang baik. Semoga ini membantu bagi Anda untuk nanti merefleksikan diri dan menghidupinya dalam pelayanan nanti, ya. Baik, terima kasih. Kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan lagu berikut. Semoga semakin teguh dalam pelayanan sebagai seorang perdiakon yang baik. Terima kasih.
Nanti kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikut. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup